Ibadah ini hakikatnya adalah kita ibadah terbaik kepada Allah dengan catatan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Al-ayat al-ba'du. Yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Meranggen, yang kami hormati pimpinan ranting Muhammadiyah se-Kecamatan Meranggen, yang kami hormati takmir Masjid At-Taqwa Batur Sari yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang kami hormati jamaah kajian tamasya yang insyaallah selalu Allah berikan rahmatnya kepada kita semuanya. Puji syukur alhamdulillah atas segala kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul. Tentunya kita bersama-sama ta'alim, thalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan kita thalabul ilmi Allah menambah keilmuan kita, Allah menambah keimanan kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu berintibah mengikuti sunnah-sunnahnya, sehingga kelak kita diakui dan mendapatkan pengakuan dari beliau sebagai umatnya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita pun mendapatkan syafaat pertolongan dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian tamasya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah untuk kajian malam ini kita bersama-sama mengkaji berkaitan dengan tema penyesalan seorang ahli ibadah. Mengapa? Setiap manusia secara hakikat punya kewajiban harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Madariyat ayat 56, Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi perlu kita ingat bahwa Allah itu hakikatnya tidak butuh ibadah kita. Andai kata misalnya kita ini, bahkan seluruh manusia tidak menyembah Allah,
tidak beribadah kepada Allah, bagi Allah itu tidak salah. Maka ibadah kita yang kita lakukan hakikatnya adalah untuk diri kita. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak memberikan karunia kepada kita, banyak memberikan nikmat kepada kita. Maka ibadah kita itu merupakan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah akan melihat hamba-hambanya, mana ini hamba yang terbaik, mana hamba yang beriman, mana hamba yang beribadah kepada Allah. Maka hakikat ibadah itu Allah tidak tutup, tapi itu bentuk syukur kita ibadah kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah tamasya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita orang yang beriman kepada Allah, bahkan kita mengakui kita itu beriman, sudah menjadi suatu keharusan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ibadah sebaik-baik. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan ayat 3. Allah sampaikan dan bahwasanya ibadah ini menjadi ibadah terbaik bagi kita ketika Allah menguji kita, hakikatnya adalah menguji keimanan. Dalam Al-Ankabut ayat 2 dan 3 Allah mengatakan seperti ini. Apakah kau mengira, kata Allah, kau itu beriman kepada-Ku? Nah, kita ini kami beriman ya Allah. Nah, ketika kita beriman, pertanyaannya adalah sudah mengujikan kita. Maka ibadah ini hakikatnya adalah kita ibadah terbaik kepada Allah dengan catatan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perlu kita ingat bahwa setiap amal ibadah yang kita lakukan, nah ini hakikatnya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sampaikan dalam Al-Quran, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun, niscaya Allah akan memberi balasan. Dan barang siapa yang mengerjakan sebuah keburukan sebesar zarah pun, Allah akan membalasnya juga. Dalam surat Al-Zalzalah ayat 7. Maka sangat-sangat penting bagi kita ketika kita beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Bahkan ada sebuah syair itu, ini ibadah itu ibadah di mana-mana ada ibadah, ya kan? Bahkan ini ibadah itu ibadah di mana-mana ada ibadah, menuntut ilmu, mencari nafkah, makan minum, tidur di rumah. Bagi yang beriman semua jadi ibadah sampai dibuat sakit. Karena hakikatnya ketika kita beriman kepada Allah, apapun yang kita lakukan itu ibadah. Maka setiap amal ibadah yang kita lakukan, insya Allah Allah akan membalasnya. Bapak Ibu jamaah kajian tamasya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada sebuah nasihat kehidupan bagi kita, tentunya orang-orang yang melakukan ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atani Jibril alaihissalam, faqala ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mizzatun, wa habib masyi'ta fa innaka mafariqu, wa amal masyi'ta fa innaka jazizun." Rasulullah SAW mendapatkan sebuah nasihat dari malaikat Jibril, ya Muhammad,
hiduplah sesukamu, karena hakikat engkau hidup itu akan mati. Ya Muhammad, cintailah apa saja yang kamu cintai, hakikatnya apa yang kamu cintai itu akan terpisahkan oleh. Ya Muhammad, beramallah sesukamu, karena amalanmu hakikatnya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadis ini tentunya menjadi nasihat bagi kita bahwa hidup itu tidaklah lama. Hidup itu tentunya sementara, adanya kematian, ya. Hidup sesuka kita tentunya ada batasannya bagi kita, yaitu kematian. Bahkan kita mencintai apapun itu, mencintai pekerjaan kita misalnya, mencintai jabatan kita, mencintai rumah kita, bahkan mencintai keluarga kita, itu pun nanti akan terpisah. Apa ada orang yang mungkin keluarganya meninggal terus kita mau menemani dalam barzah? Wong takut sama alam barzah, takut mati. Dan tentunya setiap amalan ibadah, sesuatu yang kita lakukan baik itu buruk ataupun baik, itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan hadis ini menjadi sebuah nasihat bagi kita dalam kehidupan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian tamasya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita manusia tentunya menjadi sebuah pengingat bahwa hakikat kehidupan ini tidaklah lama. Rasulullah SAW pernah menyampaikan manusia itu seperti musafir, berjalan terus-menerus sampai nanti mencapai yang namanya tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kehidupan akhirat. Maka manusia itu seperti musafir atau pengembara yang berjalan terus-menerus. Ketika sampai ke suatu tempat, pasti akan meninggalkan tempat selanjutnya. Itu manusia. Bahkan ketika manusia ini saat ini di alam dunia, nanti akan meninggalkan alam dunia ini menuju kehidupan alam barzah. Rasulullah SAW menyampaikan, "Mali wal dunya, ma'ana wal dunya. Innama mathali mathalud dunya kama mathali raqibin dhalla tahta syajaratin thumma wa taraka." Rasulullah SAW pernah menyampaikan, pernah ditanya oleh sahabatnya, "Wahai Rasulullah, apakah itu dunia?" Lalu Rasulullah menyampaikan, "Aku itu tidak memiliki kecenderungan terhadap dunia." Itu Rasulullah. Karena keberadaanku di dunia ini seperti seorang musafir yang berteduh di bawah pohon, kemudian pergi dan meninggalkan pohon tersebut. Hadis riwayat Tirmidzi. Kalau kita ini di dunia ini selamanya, maka tidak ada orang yang sudah mendahului kita. Dan Rasulullah SAW sudah jauh-jauh hari menasihati kita. Ingat wahai manusia, engkau itu seperti musafir yang pasti akan melakukan suatu perjalanan, dan perjalanan itu masih sangat jauh. Saat ini kita di alam dunia, sebelumnya di alam dan seterusnya nanti dengan proses kematian, ya. Setelah kematian ada namanya alam barzah, dan seterusnya nanti ada yaumil sirat, yaumil hisab, ya. Ada namanya yaumil mizan, bahkan nanti menentukan surga neraka. Maka masih lama nanti akan kita lalui daripada sesuatu yang sudah kita tinggalkan. Maka Rasulullah benar-benar memberikan nasihat, jangan terlalu cinta dunia. Lalu sekarang saja banyak orang yang punya segalanya, wes kekelitian, sombongnya luar biasa. Punya rumah megah,
mobil megah, tidak kenal sama tetangganya. Padahal semua itu hanya titipan. Maka kalau kita benar-benar Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita benar-benar mengikuti Rasulullah SAW, tidak akan sampai berkecenderungan atau hubud dunia, cinta dunia begitu berat. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian Tamasa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya perlu kita ingat, setiap jiwa yang hidup pasti akan mati. Itu mutlak, suatu keharusan, bahkan tidak bisa dijauhi. Setiap jiwa yang hidup pasti akan mati, tinggal menunggu kapan waktunya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, wa ilaina turja'un. Jadi banyak sekali ayat-ayat Allah berkaitan menceritakan setiap jiwa yang hidup pasti mati. Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan mati. Kami akan menguji kamu dengan kebaikan, dengan keburukan, dan itu semua sebagai cobaan. Maka hidup kita, mati kita nanti itu hakikatnya sebagai cobaan, ujian. Maka hanya kepada kamilah, kata Allah, akan dikembalikan. Dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum datang kematian kita, sebelum ajal menghampiri kita, maka kita persiapkan sedemikian rupa ibadah-ibadah terbaik bagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ibadah kita itu sudah baik, sudah bisa istiqomah, tentunya ya kita tingkatkan. Jadi kalau sudah istiqomah, sholat fardunya sudah rutin misalnya, tidak pernah bolong-bolong, ditambah dengan sunnah-sunnahnya, ditingkatkan. Kalau sholat sunnahnya sudah rutin, sudah bisa istiqomah, ditingkatkan, ditambah sholat yang lainnya, dan seterusnya. Yang bahaya itu ketika kita sudah merasa puas dengan amaliyah ibadah kita, apa yang terjadi? Maka kita akan bosan dengan sendiri, bahkan akan lupa, akan lalai, tidak mau melaksanakan ibadah tersebut. Tapi kalau kita merasa kurang dalam ibadah kepada Allah, insya Allah kita akan haus yang namanya ibadah, akan semakin kita tingkatkan ibadah-ibadah terbaik bagi kita. Bapak Ibu jamaah kajian Tamasa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah menjadi suatu keharusan, bahkan mutlak bagi manusia, setiap jiwa yang hidup pasti akan mati dan akan meninggalkan suatu tempat ke tempat yang lainnya. Ketika saat ini kita di dunia, kita akan menuju kehidupan selanjutnya, yaitu alam barzakh dengan proses kematian. Allah sampaikan di dalam Al-Quran, di dalam surat Yasin, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allah sampaikan, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati. Jadi kalau saat ini kita hidup, nanti kita mati, dihidupkan kembali. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa saja yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk, yaitu Lauhul Mahfuz. Jadi Allah itu hakikatnya menghidupkan kita kembali nanti ketika kita saat ini hidup lalu mati, dihidupkan kembali. Setelah itu Allah tinggalkan, Allah tuliskan bekas-bekas kehidupan kita. Allah catat
melalui para malaikat-malaikat, amal ibadah kita, bahkan keburukan kita, Allah itu catat. Bahkan Allah sampaikan kepada kita, qaddamu wa atharu. Allah tinggalkan bekas-bekas kehidupan. Maka kalau andai kata kita ini adalah orang yang ahli ibadah, insya Allah sangat-sangat mulia kita ini. Karena Allah hakikatnya Allah catat, Allah tinggalkan bekas-bekas kehidupan kita. Tetapi pertanyaannya adalah ketika kita itu ahli maksiat, bahkan sampai turunan-turunan kita akan dikenal. Oh, itu si Fuad bapaknya dulu ya, ahli mencuri misalnya. Itu akan dikenal seterusnya karena meninggalkan bekas-bekas. Tapi kalau kita itu meninggalkan amal soleh, masya Allah, si Fulan adalah bapaknya dulu yang mewakafkan masjid. Sampai turunan-turunan yang bangganya itu dulu ahli ibadah akan dikenal terus. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting sekali bagi kita untuk selalu beribadah kepada Allah, sehingga suatu saat nanti ketika kita meninggalkan tempat ini yang namanya dunia menuju kehidupan akhirat, kita termasuk meninggalkan sesuatu yang baik. Lalu ada sebuah nasihat, mengingat namanya mati itu penting, dikeluar. Karena jiwa yang hidup pasti akan mati, kewajiban kita adalah yang mengingat. Karena manusia itu saat ini ketika berbicara masalah mati, banyak orang-orang yang takut mengingat mati. Berbicara kematian saja takut. Mengapa takut? Karena merasa, oh, amal ibadahnya kurang banyak. Ada yang mengilhami seperti itu. Oh, ternyata amal ibadah saya sedikit lah, kalau mati bagaimana? Bahkan saking takutnya tidak mau mengingat-ingat mati. Dan tahu berbeda. Bahkan Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, cukuplah kematian ini sebagai nasihat. Maka kita pun demikian. Cukuplah kematian inilah yang nanti menjadi nasihat bagi kita. Mengapa? Andai kata ada orang yang ingin maksiat misalnya, dia ternyata mengingat mati dengan sekilas dalam pikirannya. Oh, nah kalau saya mati bagaimana? Pasti Bapak Ibu itu tidak akan terjadi melakukan maksiat. Lo ingat. Tapi beda dengan orang yang tidak mengingat mati sedikit pun, menganggap hidup di dunia selamanya. Bahkan kehidupan maksiat-maksiatnya akan dilakukan, mengingat mati saja tidak. Tapi beda dengan orang-orang yang selalu mengingat mati, bahkan kematian itu menjadi nasihat bagi. Pulang dari masjid, warasan dari masjid, tidak akan diambil karena ingat mati. Kalau tak ambil sampai rumah mati, bagaimana ini? Kan begitu. Mau mencuri, ingat mati, tidak akan sampai mencuri. Maka perlu kita ingat bahwa nasihat kematian ini adalah nasihat terbaik bagi kita, sehingga kita benar-benar menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian Tamasa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebelum waktu tiba yang namanya kematian, bahkan kita ingat-ingat terus-menerus yang namanya kematian, dikrul maut, maka kita jadikan sebuah nasihat bahwa orang yang sudah mati hakikatnya ingin kembali ke dunia. Orang-orang kita, mungkin bapak ibu kita, saudara-saudara kita yang sudah wafat, hakikatnya ingin kembali ke dunia. Bahkan orang yang fasik, orang yang kafir saja ingin kembali ke dunia. Allah sampaikan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'ali a'malu salihan fima taraktu
kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim baryahun ila yaumi yub'atsun. Demikianlah keadaan orang-orang kafir. Apabila datang kematian kepada mereka, mereka berkata, ya Tuhan kami, kembalikan kami ke dunia. Ini orang-orang kafir, orang-orang yang fasik, orang-orang kafir, ingin kembali ke dunia. Apa yang ingin mereka lakukan? La'alli a'malu shaliha fima taraktu. Kalla. Mereka ingin kembali ke dunia untuk beramal soleh. Mereka ingin ke dunia, ingin beribadah kepada Allah. Lalu Allah sampaikan, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Mereka sekali-kali tidak, sungguh kata Allah, perkataan hanya diucapkan saja. Orang bisa balik ke dunia. Ini orang-orang kafir. Lalu Allah juga sampaikan di dalam surah As-Sajdah ayat 12, orang-orang pendosa pun ingin kembali ke dunia. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Dan jika sekiranya kami melihat mereka, orang-orang yang berdosa, menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat, kami telah mendengar, maka kembalikan kami ke dunia. Kami ingin mengerjakan amal soleh, sungguh kami orang-orang yang yakin. Wes mati, dia percaya. Wes mati, dia rumoke. Wes mati, baru melihat, oh nyata ini firman Allah. Oh nyata Allah itu ada. Oh nyata amal ibadah itu penting. Baru menyadari. Tapi secara hakikat sudah tidak bisa karena sudah mati. Lalu Allah pun berfirman lagi di dalam Al-Quran, orang-orang yang sedikit amalnya berkaitan sedekahnya. Siapa ini? Orang yang pelit. Ini hati-hati. Orang yang pedit, infak saja tidak mau, ada iuran pembangunan masjid saja mau petani, alasannya keluar kota dan sebagainya. Padahal inilah lahan ibadah terbaik, bersedekah, berinfak, bersedekah. Inilah suatu amalia-amalia terbaik. Allah sampaikan dalam Al-Quran dalam surah Al-Munafiqun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadukumul mautu fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa saddaqa wa akun minas sholihin. Ketika Allah memberikan rezeki kepada kita, maka belanjakanlah sebagian dari apa yang kita miliki. Dan inilah orang-orang yang sedikit amal ibadahnya berkaitan sedekah, infaknya, sedekahnya. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu, kata Allah. Sebelum datang kematianmu, dan mereka berkata, ya Rabbi, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sewaktu aku di dunia sampai waktu dekat. Maka orang-orang yang sedikit amal ibadahnya itu berkaitan tentang infak, sedekah, tidak mau beramal jariah, ingin diminta minta ditangguhkan di dunia untuk apa? Untuk sedekah, untuk beramal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penting bagi kita selalu beramal ibadah. Karena amal ibadah hakikatnya akan menjadi bekal terbaik bagi kita nanti di akhirat. Bapak Ibu jamaah kajian Tamasa yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ingat bahwa apa saja yang kita lakukan di dunia ini tentu tiada lain hanya untuk ibadah kepada Allah. Baik itu ibadah yang bersifat vertikal langsung kepada Allah, maupun yang bersifat horizontal kepada sesama manusia. Baik itu yang bersifat hablu minallah langsung kepada Allah, ataupun hablu minannas,
yang berhubungan kepada sesama manusia. Kita ingat bahwa dunia majra'atul akhirah. Dunia itu tempat bercocok tanamnya akhirat. Maka kita gemar-gemarlah ibadah. Kita istiqomahlah menjaga ibadah. Baik itu hablum minallah, ibadah kepada Allah, maupun kita berhubungan kepada sesama manusia. Kalau andai kata kita ibadah kita antara ibadah kepada Allah dan kepada manusia ini tidak seimbang, ini yang repot. Karena banyak orang-orang yang seolah-olah amal ibadahnya kepada Allah baik, sholatnya misalnya baik, rajin, tidak pernah ditinggalkan, bahkan sholat yang lainnya pun baik, tidak pernah ditinggalkan sunnah-sunnahnya. Tetapi ketika amal ibadahnya kepada sesama manusia itu tidak baik, ini rugi. Sholat baik, zakatnya baik, puasanya baik, haji berkali-kali, kok ternyata kepada sesamanya tidak saling mengerti antar satu sesamanya. Ini yang repot. Maka kita benar-benar menjaga ibadah kita, menjaga ibadah kepada Allah. Insya Allah kalau antar sesamanya baik, ibadah kepada Allah baik, tentram jiwa raga kita. Allah sampaikan alladzina amanu wa tatma'innal qulub bi dzikrillah, alla bi dzikrillah tatma'innal qulub. Jadi orang yang beriman itu hatinya tentram, apalagi dengan mengingat Allah. Ibadah kepada Allah hakikatnya mengingat Allah, baik itu kepada sesama manusia maupun langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah kajian Tamasa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka antara keduanya ini tentunya harus seimbang. Tidak boleh antara kedua ini saling tidak balance. Ibadahnya baik kepada Allah, ternyata hubungan kepada sesamanya tidak baik, ini tidak boleh. Maka harus seimbang. Kalau tidak seimbang ya tadi kita akan menjadi orang yang rugi. Maka Rasulullah SAW pernah menyampaikan terkait orang-orang yang rugi. Maka jangan sampai kita itu menjadi orang yang rugi. Wahai Rasulullah, orang yang rugi itu seperti apa? Rasulullah tidak pernah menyampaikan engkau rugi ketika engkau dalam perniagaan, engkau bangkrut, tidak. Engkau rugi ketika engkau berdagang, engkau bangkrut, tidak. Tapi Rasulullah SAW menyampaikan orang yang bangkrut adalah faqala